melangkah yang signifikan untuk para pembuat film, dan terutama para pembuat film baru dari Asia. Begitu sudah step in. Waduh, mau ganti baju dulu? Setelah ini apakah hasil jerih payah Pak Alex setelah kita kemarin sempat ke Busan, kemudian ke Busan ke Cannes, kemudian kita berjejaring segitu banyak pas di Cannes dan kemudian muncullah program ini Renaissance of Indonesian Cinema, apakah ini juga salah satu buah dari networking yang sudah dilakukan termasuk di Cannes bertahun-tahun sebelumnya juga sehingga ada program ini atau bagaimana? Iya, tentunya ini adalah hasil dari ini ya, kerjasama antar produser, pembuat film, antar festival yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Posisinya Kemendikbudristek atau posisi pemerintah pusat adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan itu terjadi, mendorong kerjasama tentunya antar stakeholder di bidang perfilman. Dan tentu hasil ini itu kita punya program bersama-sama yang diinisiasi oleh Busan International Film Festival, menyusun program khusus tentang Renaissance of Indonesian Cinema, juga atas dasar komunikasi antara para programmer Busan International Film Festival yang memang sebenarnya punya keinginan untuk membuat special section yang dikomunikasikan dengan teman-teman programmer dan para pembuat film di Indonesia. Komunikasi itu yang kita fasilitasi sebenarnya. Yang apakah ini hasil dari kerjasama tersebut, tentunya dilakukan oleh siapa? Tentunya oleh teman-teman stakeholder film. Mungkin kita agak basic sedikit gitu ya. Mungkin teman-teman nggak tahu Busan itu seberapa penting sih dalam landscape festival internasional. Saat ini Busan adalah festival film internasional terbesar di Asia dengan market terbesar di Asia. Sudah jauh melewati, kalau 20 tahun lalu mungkin masih ada SDIFF gitu di nomor pertamanya. Sekarang Busan pertama terbesar di Asia, kedua atau ketiga terbesar di dunia setelah Cannes dan Berlin. Kenapa dia penting? Karena posisinya Busan Film Festival selalu jadi poin melangkah yang signifikan untuk para pembuat film, dan terutama para pembuat film baru dari Asia. Begitu sudah step in di Busan, biasanya terbuka tuh semua pintu lain di internasional. Kamera Dini, Iva, Molly, Yosef Angginun, Edwin, mungkin hampir semua yang angkatan ini mulainya dari Busan. Ketika ketok pintu di Busan memberikan ruang pada mereka, tiba-tiba semua pintu internasionalnya terbuka. Itu pentingnya kenapa kita punya kerjasama yang strategis dengan Busan, karena kemudian ini bisa jadi pathway yang mendorong para pembuat film Indonesia, bukan cuma produser, bukan cuma sutradara, tapi juga para penulis skenario, aktor dan aktris, dan banyak pekerja teknis lainnya, sinematografer dan sebagainya, yang kemudian menjadi step in. Kita punya banyak kerjasama internasional, baik di peningkatan kapasitas maupun pembuatan karya-karya baru, kurang lebih. Terus apa dukungan pemerintah dalam rangka untuk menghadiri si Renaissance of Indonesian Cinema kami? Posisinya pemerintah, posisi yang ada di Budristek sekali lagi fasilitatif. Tentunya punya tugas besar. Kalau dari undang-undang kemajuan kebudayaan, dari undang-undang dasar, dari undang-undang film, tentunya pemerintah punya tugas untuk mendorong diplomasi internasional Indonesia melalui film.
sebagai bagian dari kebudayaan, sebagai bagian dari kesenian, sebagai bagian dari industri gitu, yang bisa dilakukan sama pemerintah dan memfasilitasi tersebut. Tahun ini di BIF ada 17 film Indonesia yang akan diputar, mungkin pertama kali dalam sejarah Busan ada 17 film Indonesia yang diputar. Ada 2 proyek yang akan di pitch di sana. Ada 13 talent Indonesia di platform Busan, anak-anak muda yang lagi meningkatkan kapasitas dengan membuka networking segala macam. Ada di Asia Film Academy kita punya Kozi Rizal. Mungkin kalau teman-teman nge-trace ulang Asian Film Academy mungkin satu program workshop paling komprehensif di Asia. Dari angkatan pertama atau angkatan kedua kita nggak pernah kosong, selalu ada perwakilan Indonesia di situ. Dari zamannya Edwin pertama kali, Iva, segala macamnya. Ini sekarang Kozi Rizal yang masuk di Asian Film Academy. Kozi Rizal ini yang kemarin film pendeknya, mungkin film pendek pertama juga yang masuk dalam kompetisi. Di tahun ini juga ada satu film pendek masuk kompetisi, jadi kita ada 2 film yang masuk di kompetisi. Satu masuk di GSOC, Kim Ji-sok Award program. Kim Ji-sok Award program itu apa ya? Program yang dibuat award yang dibuat untuk orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk sinema. Yang kedua kita yang film pendeknya kita masuk di Sonje Award. Sonje Award itu buat yang fresh perspektif dan segala macam. Kita udah punya pengalaman beberapa kali sebenarnya Sonje Award. Siapa yang pernah menang? Tumpal, Abu Bolon pernah menang di Sonje Award. Seorang Dundun pernah menang di Sonje Award. Jadi ini kita punya sejarah yang baik gitu di Sonje Award. Tapi di Kim Ji-sok ini kedua. Jadi waktu itu pernah Mas Ismail Basben, filmnya pernah masuk juga di Kim Ji-sok 3 tahun lalu. 3 tahun lalu ya? Oke, lama ternyata, dari 5 tahun lalu. Lalu sekarang kita punya kesempatan lagi untuk masuk di Kim Ji-sok Award, salah satu award yang paling seksi lah di Busan.